Pada titik ini di dalam ruangan, masih belum ada tanggapan. Martin curiga, mau tidak mau lagi meningkatkan kekuatan tangan, ketukan keras di pintu, berteriak, "Sofia, apakah kamu di sana?" Masih tidak ada gerakan di ruangan itu. Pada saat ini, pintu kamar sebelah terbuka dan dua wanita muda keluar, satu dengan wajah Nordik dan satu dengan wajah Asian. Martin mengenali mereka, kedua wanita ini adalah pelayan yang dibawa Sofia dari Eropa Utara. Jadi, dia membuka mulutnya dan bertanya kepada gadis Asian itu, "Di mana Putri Sofia?" Gadis Indonesia itu membuka mulutnya dan berkata, "Di dalam kamar." "Bagaimana mungkin?" Martin mengerutkan kening dan berkata, "Saya mengetuk pintu selama setengah hari, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Apakah dia keluar?" "Saya rasa tidak." Gadis itu berbicara, "Jika sang putri ingin keluar, dia biasanya akan memberitahu kami." Kemudian, dia juga datang dan mengetuk pintu kamar Sofia dengan keras dan berteriak, Yang mulia, apakah kamu di sana?" Tidak ada respon di dalam kamar. Ekspresi gadis itu tiba-tiba berubah dan dia segera mengeluarkan kartu kamar sakunya dan menggeseknya ke pintu, yang terbuka dengan suara. Segera, kedua gadis itu bergegas masuk satu demi satu. Martin buru-buru mengikuti. Tetapi sebelum dia memasuki ruangan, dia mendengar teriakan panik di dalam, "Yang mulia, bangun, Yang mulia." Ketika Martin bergegas masuk, dia melihat Sofia terbaring di karpet ruang tamu, benar-benar tidak sadarkan diri. Gadis Asian itu segera mulai dengan terampil melakukan kompresi jantung di jantung Sofia, sambil mendesak Martin, "Panggil ambulans." Oh. Martin kemudian kembali ke akal sehatnya. Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia hanya bisa buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor darurat terlebih dahulu. Segera setelah telepon terhubung, operator segera bertanya, "Halo, pusat darurat, ada yang bisa saya bantu?" Martin berkata dengan panik, Itu, aku seseorang di sisiku pingsan, butuh ambulans?" Operator buru-buru bertanya, "Ya, tolong beritahu saya alamatnya." Martin berkata begitu saja, "Alamatnya adalah Hotel Shangri-La, nomor kamar adalah nomor kamar." "Ups, sial, saya tidak dapat mengingatnya." Tiba-tiba, gadis Asian itu berteriak, "Lantai 8. 8108. Martin sibuk berkata, lantai 8, 8108. Operator berkata, "Oke, diterima. Shangri-La Hotel, lantai 8, 8108. Dan juga bagaimana kondisi pasien yang menyebabkan pingsan?" "Penyebab apa?" Martin berkata bingung. "Ini, saya tidak tahu, pingsan, tidak sadar." Gadis Indonesia itu berteriak, "Penyakit jantung bawaan. Tetralogi Fallot yang parah. Tolong segera kirim personel darurat. Tolong hubungi rumah sakit dengan darurat kardiologi yang siap menerimanya." Martin semua mendengarkan membeku, berpikir dalam hatinya, Sofia memiliki penyakit jantung bawaan? Atau parah, Tama itu benar-benar sialan kan? Sementara Martin dalam keadaan linglung, operator di ujung telepon yang lain telah mendengar suara gadis Indonesia itu dan buru-buru berkata, "Ya, saya akan mengaturnya untuk Anda. Harap pastikan Anda tetap membuka telepon." Pada saat ini, gadis Indo itu berkata kepada gadis Skandinavia di depannya lagi, "Emily, Yang mulia dalam kondisi yang sangat serius. Tolong ambil defibrilator." "Ya." Gadis itu segera berlari kembali ke kamar, dan 10 detik kemudian, dia berlari dengan kotak PXNUMXK. Tepat setelah dia mencapai sisi Sofia, dia segera mengeluarkan defibrilator portabel dari kotak PXNUMXK dan mulai menyiapkan defibrilator untuk dinyalakan. Gadis Indo itu memandang Martin dan berteriak, "Kamu keluar. Kami akan melakukan defibrilasi, Yang mulia." Martin tanpa sadar berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya akan menonton di sini. Aku tidak akan menundamu." Gadis Indo berteriak,
defibrilasi adalah melepas pakaian. Tidak dapat melihat kebenaran, tidakkah kamu mengerti? Cepat keluar, Martin harus menyelinap keluar dari kamar. Pada saat ini, di dalam ruangan, salah satu dari dua gadis terus melakukan kompresi dada eksternal untuk Sofia, sementara yang lain menyiapkan defibrilator, merobek piyama Sofia, dan berkata, "Defibrilator sudah siap." "Ya," gadis Indo itu berseru, "saya akan menghitung sampai 1, 2, 3. Dan setelah 3 detik tangan saya akan terlepas dan Anda akan segera melakukan defibrilasi." "Baik." Gadis Indonesia itu terus menekan Sofia sambil berteriak, 1, 2, 3. Defibrilasi. Setelah mengatakan itu, dia menarik tangannya seperti kilat, dan gadis lain dengan terampil memanfaatkan celah untuk meletakkan defibrilator di jantung Sofia dan dengan keras melakukan defibrilasi pertama. Defibrilasi baru saja berakhir. Gadis Indo itu segera melanjutkan kompresi sambil mengamati kondisi Sofia dan berbicara, "Sang putri masih belum bangun. Saya akan melakukan CPR beberapa kali lagi. Anda terus bersiap untuk defibrilasi." Baik. 2 menit kemudian, ketika gadis Indo itu melihat bahwa Sofia belum bangun, dia hanya bisa sedikit panik dan berbicara, "Energi hingga 360 joule. Bersiaplah untuk defibrilasi." Gadis lain terkejut mendengar ini dan hendak menanyakan sesuatu, tetapi menahannya. Dia juga tahu bahwa situasinya mendesak dan dia harus mengambil risiko. Jadi, dia segera menyesuaikan parameter defibrilator dan melakukan defibrilasi kedua. Sayangnya, kali ini Sofia masih belum mendapat tanggapan. Kedua gadis itu agak panik pada saat ini, dan gadis Indo itu berkata dengan gigi terkatup, "Siapkan adrenalin." Gadis Skandinavia lainnya bertanya dengan panik, "Sekarang dengan epinefrin?" Dokter telah menginstruksikan bahwa jantung sang putri harus ditangani dengan epinefrin. Jangan menggunakannya sebagai upaya terakhir, karena setelah menggunakannya, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Gadis Indo itu berkata, "Tidak lagi, sang putri bahkan tidak bisa diselamatkan. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Apapun yang terjadi, kita harus membiarkannya meninggalkan kata-kata terakhirnya. Jika tidak, kita tidak bisa kembali dan menjelaskan kepada Putri Olivia." Mengatakan itu, gadis Indo itu menambahkan, "Kondisi sang putri saat ini, jika kita menunda 1 menit lagi, tidak mungkin untuk membangunkannya lagi." "Oke." Gadis Skandinavia menggertakkan giginya dan mengeluarkan jarum suntik paket tertutup dari kotak PXNUMXK yang sudah diisi dengan sedikit obat cair bening. Gadis Indo itu mengambil jarum suntik dari tangannya, dan sambil merobek bungkusan itu, menginstruksikan, "Keluarkan ponselmu dan bersiaplah untuk merekam." "Oke." Gadis Skandinavia itu setuju, lalu mengeluarkan ponselnya dan membuka videonya. Setelah itu, gadis Indonesia itu mengarahkan ujung jarum ke jantung Sofia dan kemudian menusuknya tanpa ragu-ragu. Cara paling efektif untuk mendapatkan adrenalin di saat seperti ini adalah dengan memberikan suntikan langsung ke dalam jantung. Dokter sudah lama mengatakan bahwa tubuh Sofia, sebagai upaya terakhir, tidak dapat menggunakan epinefrin, karena begitu digunakan, rangsangan yang diderita jantung akan menyebabkan penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular lainnya menyerang seketika. Namun kini tak ada jalan lain, hanya adrenalin yang bisa menghidupkan kembali Sofia, meski hanya beberapa menit, tapi juga lebih baik daripada langsung mati saja. Tentu saja, setelah adrenalin melesat ke jantungnya, jantung Sofia langsung kembali berdetak. Tetapi, pada saat ini, hati telah menjadi ketel di ambang ledakan. Bahkan jika itu hampir tidak melanjutkan operasi, itu hanya akhir dari yang kuat. Segera setelah tembakan, tiba-tiba dia membuka matanya. Meski hanya pingsan selama beberapa menit, tapi bagi Sofia, seolah-olah berada dalam kegelapan selama 1 abad. Jadi saat dia bangun,
Dia menarik napas berat seolah-olah dia telah menghabiskan semua oksigennya untuk menyelam di dasar laut dan akhirnya muncul di menit terakhir. Segera setelah itu, penglihatannya kembali, dan inderanya yang lain berangsur-angsur pulih. Melihat dua orang di depannya, dia segera menyadari bahwa dua pelayannya yang menyelamatkannya. Mereka berdua sangat terlatih dalam pertolongan pertama dan bersamanya untuk memastikan keselamatannya kali ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.